kasih, kita dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah lansia pada hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julia Sri Tanjung dengan asal jemaat GKP Cicalengka, dan pelayan ibadah pada hari ini seperti biasa ada Ibu Elvi sebagai pengiring musik kita hari ini, ada Kak Agnes dan Ibu Pendeta Adriana yang akan memandu nyanyian kita pada hari ini, dan saya akan menjadi liturgos pada hari ini. Mari Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita mempersiapkan diri dalam ibadah dan hening sejenak untuk kita bersaat teduh. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut dengan pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga senantiasa boleh menguatkan, menghibur, membawa sukacita bagi setiap Opa dan Oma yang setia mengikuti ibadah lansia. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, ada banyak pengalaman yang kita rasakan di sepanjang hidup. Ada pengalaman sukacita, tetapi tak jarang juga pengalaman duka cita hadir dalam hidup kita. Dan seringkali pada saat itu kita mencari-cari siapa yang dapat mengobati atau menopang kehidupan kita. Dan kita percaya hanya nama Tuhan Yesus yang akan terus menghibur, menguatkan, dan memelihara kehidupan kita. Mari kita sambut dengan pujian
henti-hentinya Dia mendengarkan setiap seru dan doa kita. Maka kiranya kita pun juga akan terus setia menaikkan segala doa, pengharapan, dan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Julia Sri Tanjung dengan tema mengingat Tuhan. Dan sebelum kita mendengarnya bersama-sama, mari kita menaikkan pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Shalom Oma Opa terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon urapan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang penuh kasih, begitu banyak berkat yang telah kami terima. Kasih Tuhan sungguh nyata kami rasakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini meskipun kami masih beribadah melalui media online, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam rumah kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga memohon agar kiranya Tuhan berkenan untuk menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami memohon agar Tuhan hadir menyapa kami, memberikan kepada kami kesejukan, keteduhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi kami sekalian, supaya kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai yang ke-8, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau.
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikianlah bahan yang menjadi pembacaan Alkitab pada hari ini, dan kita percaya serta berpegang teguh bahwa berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom Oma Opa terkasih, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Oma Opa, biasanya ketika kita menerima sebuah janji, pasti hati kita akan merasa senang. Mengapa? Karena terbawa pada bayangan indah. Kita membayangkan sesuatu yang baik akan datang terjadi. Sesuatu yang indah akan kita terima. Tapi jika janji tak kunjung ditepati, maka pastilah kita pun menjadi kecewa, patah hati, dan bahkan hilang semangat. Dan di sini orang Israel menduga bahwa Tuhan tidak akan menepati janjinya. Mengapa? Orang Israel sudah menanti-nantikan janji Tuhan namun tidak kunjung terjadi. Saat belum datang jua, mereka meragu dan bertanya, sebenarnya Tuhan mau menggenapi janjinya atau tidak? Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 105 ditulis bagi orang Israel yang sedang meragu, yang sedang mempertanyakan janji Tuhan. Dalam perikop ini, mari kita memperhatikan ayat yang ke-5a ditulis demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya. Pemazmur mengingatkan, mengingatkan orang Israel supaya mereka ingat bahwa Tuhan sebenarnya sudah berbuat banyak untuk orang Israel. Dan bahkan secara detail dijelaskan di ayat-ayat berikutnya bahwa bagaimana Tuhan telah menyertai rangkaian sejarah perjalanan umat Israel. Di antaranya Tuhan sudah lindungi leluhur Israel, Tuhan sudah mengutus Yusuf ke Mesir, Tuhan sudah utus Musa dan Harun, Tuhan sudah menuntun umat Israel saat di padang gurun. Di masa silam, masa yang sudah berlalu, banyak sekali bukti yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ingkar, bahwa Tuhan setia pada perjanjiannya. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini pemazmur menggunakan sebuah cara yang menarik untuk meyakinkan umat tentang janji Tuhan. Pemazmur mengajak mereka untuk mengingat pengalaman hidup mereka sebagai bangsa di masa yang lampau, di masa yang lalu. Kalau kita membaca sampai dengan ayat yang terakhir dari perikop ini, maka kita akan melihat bagaimana kisah-kisah lama itu dengan sengaja dihidupkan kembali oleh pemazmur. Misalnya tertulis di ayat 39 sampai dengan 40 demikian,
Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Pemazmur menceritakan dengan rinci berbagai peristiwa pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kita membacanya, seolah-olah kejadian masa yang lampau itu sedang nyata, seakan ada pada saat itu. Dengan mengingat masa lalu, umat diajak untuk mengingat Tuhan yang telah menolong hidup mereka. Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, ingatan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan ingatan kita bisa melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Dengan ingatan kita dapat menunaikan tugas-tugas. Bahkan kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Ilmu psikologi pun mengatakan bahwa ingatan berperan bagi manusia supaya manusia bisa tetap bertahan untuk hidup. Tapi sekalipun ingatan sifatnya penting, sayangnya ada banyak orang yang menyepelekan ingatan. Contohnya, saat melakukan pekerjaan, asal saja dikerjakan beres dan sudah dirasa cukup. Alhasil kurang memperhatikan peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Sehingga tidak heran, tidak aneh apabila ada banyak yang masih remaja ataupun yang bisa dikatakan orang dewasa tidak bisa mengingat dengan baik, alias banyak dari mereka yang mudah lupa. Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, lantas bagaimana caranya agar kita bisa mengingat dengan baik? Tiap-tiap kegiatan yang dilakukan tidak sekadar dilakukan, tetapi diusahakan untuk mendapatkan penghayatan. Kita bisa memulainya dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, ketika kita makan, kita selalu bisa merasakan dan menikmati di dalam suapan demi suapan bahwa itu merupakan berkat Tuhan yang memelihara kita. Ketika kita bangun tidur, kita tidak segera bergegas melakukan aktivitas. Kita bisa melihat pagi, matahari, merasakan udara sejuk, melihat orang terkasih. Kita bersyukur karena kita bisa sadari bahwa itu merupakan satu kesempatan lagi yang Tuhan beri untuk kita bisa melakukan tugas di hari itu. Ketika kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, meski pekerjaan rumah yang sederhana seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau juga memasak, kita sadari bahwa semua yang dilewati, kalau bukan karena Tuhan yang mampukan, kita mungkin tidak bisa melakukannya. Semua ini merupakan cara supaya kita memandang penting untuk lebih sadar akan apa yang sedang kita kerjakan. Kita sadar dan benar-benar menghidupi apa yang terjadi momen demi momen. Sehingga kegiatan apapun kita terbiasa melakukannya dengan tenang. Supaya kita bisa merasakan lebih dalam. Dan kita bisa memperhatikan secara sungguh-sungguh. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat Tuhan sebenarnya tentang mengingat kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena memang Tuhan secara fisik tidak kelihatan bagi kita. Tapi kita bisa merasakan Tuhan ada. Tuhan nyata hadir di kehidupan sesehari kita. Dan ketika kita melakukan aktivitas,
mengingat tentang pekerjaan Tuhan di masa silam, harapannya kita perlahan-lahan bisa menyadari sebagaimana yang menjadi harapan pemazmur. Perlahan-lahan orang Israel bisa menyadari bahwa mereka sebagai umat Tuhan tidak akan pernah dibiarkannya. Karena sudah terbukti melalui pengalaman di masa yang lalu betapa besarnya kasih Tuhan. Dan dalam hal ini kita sama-sama diajak untuk mengingat, untuk menghayati kasih Tuhan yang terjadi di kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan, telah memberikan perlindungan tuntunan, telah menghapus air mata kita dari setiap momen yang menyedihkan. Tuhan telah memulihkan kita dan lain sebagainya. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam sejarah Tuhan bersama dengan orang Israel tentu saja yang terjadi tidak selalu yang baik dan indah. Dulu pun orang Israel ada kendalanya, ada tantangan, ada masalah. Ada saat-saat perjalanan itu dilalui tidak aman, bahkan kekurangan. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami juga penderitaan. Begitupun kita. Kita akui bahwa perjalanan hidup bersama Tuhan itu penuh warna. Kadang kita sedih, kadang kita senang, kadang kita kecewa, kadang kita menangis, kadang kita bangga, kadang kita lebih. Kadang kita juga merasa kurang. Biasanya saat mengalami pergumulan, begitu mudahnya pikiran ini menjelajah kemana-mana. Kita berpikir bahwa apakah doa itu terasa berbicara kepada tembok atau angin? Apakah Tuhan itu benar-benar mengasihiku? Apakah Tuhan itu benar-benar ada di dekatku? Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 105 ini hadir mengajak orang Israel yang sedang dalam situasi kegalauan, kegelisahan mereka, dalam kesulitan mereka. Mereka diajak untuk mengingat bahwa yang telah terjadi selama ini semata-mata karena anugerah kemurahan Tuhan saja. Mereka harus ingat bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk umatnya. Maka pemazmur mengajak umat Israel untuk menaikkan syukur. Dikatakan oleh pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Pemazmur mengatakan bermazmurlah bagi Tuhan, percakapkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengingat dan bersyukur sangat erat kaitannya. Kita bersyukur karena mengingat segala yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pengkhotbah dari gereja Metodis yang bernama Johnson Oatman Jr. Barangkali kita tidak populer dengan namanya, tapi tentu saja kita pasti mengenali salah satu karya lagunya yang populer. Liriknya di referen mengatakan begini, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Irama lagu ini ringan dan lincah, pasti oma opa sudah tahu. Membuat kita senang dan asyik bernyanyi melakukan lagu ini. Ada banyak kata yang diulang-ulang membuat kita semakin mudah mengingatnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Lagu ini mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kepada berbagai berkat Tuhan yang sudah dicurahkannya. Bila kita perhatikan dengan seksama, menyadari secara penuh, menghitung-hitung segala kebaikan Tuhan, maka kita akan tercengang.
Dan dalam hal ini penulis lagu menggunakan kata kita akan niscaya kagum. Berkat yang diberikan Tuhan dari kita lahir hingga sekarang tentu begitu banyak. Bahkan bisa dikatakan mustahil bisa menghitung setiap berkat yang telah Tuhan anugerahkan. Akhir khotbah ini, Oma Opa yang terkasih, saya ingin mengajak untuk kita selalu percaya bahwa baik dulu hingga nanti Tuhan kita tetaplah sama. Tuhan akan selalu setia menyertai dalam berbagai kondisi hidup kita. Tuhan setia pada janjinya, yakni selalu memberkati kita sekalian kini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oma Opa terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini diajak untuk mengingat segala perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan lakukan, yang kami terima berkat-berkat Tuhan begitu banyak. Kami diajak untuk senantiasa bersyukur dan juga senantiasa tetap mempercayai janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami, dan kami percaya bahwa dari dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan akan tetaplah sama, begitu besar dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Pada saat ini kami hendak berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat PAUK Citra Grand, agar kiranya Tuhan terus memelihara, agar kiranya Tuhan terus memberkati, khususnya untuk kaum lansia anugerah. Tuhan yang akan kiranya memberikan sukacita kepada orang tua kami terkasih di dalam kegiatan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh orang tua kami terkasih. Tuhan yang akan mendampingi, Tuhan yang akan kiranya memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Biarlah ya Tuhan orang tua kami terkasih senantiasa setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan untuk pengurus kaum lansia anugerah, bagi Ibu Pendeta Tini, Ibu Elvi dan juga Kak Agnes. Kiranya juga Tuhan beserta selalu dengan para pelayan Tuhan. Biarlah dalam setiap apapun yang dilakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga hendak berdoa apabila ada di antara kami yang sedang mengalami kondisi lemah fisik, dalam keadaan sakit, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati terlebih dahulu, menjamah terlebih dahulu setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang kami asup. Ya Tuhan, hidup kami ini kami hanya berserah kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkaulah juru selamat kami. Kami juga hendak berdoa apabila ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kami yakin ya Tuhan, Engkau senantiasa melakukan yang paling terbaik. Ya Tuhan, biarlah setiap pergumulan yang terjadi, biarlah itu semua semakin menguatkan iman. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan terus beserta di dalam setiap yang mengalami pergumulan, bisa senantiasa untuk melewati semuanya. Dan kami juga hendak berdoa ya Tuhan untuk hubungan relasi kami bersama dengan saudara kami, untuk bersama dengan anak, menantu, dan cucu kami. Biarlah kami terjalin dalam kasih persaudaraan yang erat. Kami senantiasa bisa saling mendoakan, saling mengasihi, saling menopang satu sama lain, agar nyata kasih-Mu di antara keluarga kami. Dan agar nyata juga kasih-Mu di antara kehidupan persekutuan kami. Kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemulihan proses vaksin yang sudah semakin banyak diterima oleh warga negara Indonesia, dan kami juga boleh menerima kabar terjadinya penurunan kasus COVID-19. Kami percaya itu semua kalau bukan karena Tuhan sajalah yang terus memulihkan bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus mengasihi dan menyayangi bangsa dan negara kami. Maka ya Tuhan, kami juga terus memohon agar kiranya Tuhan
memulihkan bangsa dan negara ini sehingga betul-betul tuntas hilang dari pandemi COVID-19, agar kiranya kami bisa berkegiatan sebagaimana biasanya, seperti biasanya, tanpa harus ada rasa takut dengan virus COVID-19. Kami juga hendak berdoa, ya Tuhan, untuk kehidupan kami sekalian, ya Tuhan, umat Tuhan, agar kiranya Tuhan terus memberkati hidup kami, agar kiranya Tuhan terus beserta dengan kami. Doa ini, ya Tuhan, kami akhiri dalam doa yang sudah Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, bersukacita kita telah mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya kita dapat terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam hari-hari kita sepanjang waktu. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diantar ke gereja atau diberikan melalui transfer rekening. Opa dan Oma, sebelum kita memberikan persembahan dengan mengiringinya dalam pujian, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita angkat pujian, ucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Kau berikan kami kuat dan sehat. Terima kasih untuk usia yang dapat kami rasakan hingga saat ini. Dan sebagai rasa syukur kami memberikan apa yang berasal dari Tuhan, dan kiranya ini semua boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, terpakai di dalam hidup pelayanan gereja-Mu. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan dalam mengelola dan mengkoordinir persembahan ini, agar semuanya boleh terpakai dengan baik. Dan berkati para opa-oma yang memberikannya dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan saja yang senantiasa memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan bersama-sama dengan penuh rasa syukur, kita akan menaikkan pujian Selidiki Aku.
sebagai pengiring musik kita pada hari ini, kepada Ibu Agnes dan juga Ibu Pendeta Adriana Laiputa yang juga dengan penuh sukacita memandu kita dalam pujian pada hari ini. Juga terkhusus kepada Ibu Pendeta Julia Sri Tanjung yang sudah menyampaikan firman-Nya bagi kita. Semua ini kiranya boleh berkenan dan hanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Oma Opa terkasih, kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengingat segala perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, segala berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka kiranya dalam keadaan kita letih lesu ataupun juga meragukan janji Tuhan, kita senantiasa bisa tetap yakin, kita senantiasa bisa tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu baik dan Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Oma Opa kini sampai dengan selama-lamanya. Amin.